Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfian Abdullah Gifari, Paralel 3 mata kuliah Sosiologi Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penggunaan doping dalam olahraga. Di sini yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian doping. Kata doping itu pertama kali muncul di Kamus Bahasa Inggris pada tahun 1889. Doping itu berasal dari kata dope, yaitu campuran candu dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk pacuan kuda di Inggris. Istilah tersebut mengacu pada penggunaan obat-obatan dengan tujuan meningkatkan penampilan olahraga, baik obat bebas ataupun obat-obat resep yang bisa dianggap sebagai unsur doping. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, doping adalah penggunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Itu dia pengertian doping. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua adalah macam-macam doping. Macam-macam doping itu dibagi atas 3 kelompok besar, yakni sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah kelompok zat yang dilarang, yaitu adalah A. Golongan stimulan. Golongan stimulan atau yang disebut juga upper adalah jenis zat yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Zat yang paling sering digunakan adalah zat amfetamin. Sebenarnya banyak zat-zat dari golongan stimulan ini, cuman yang lebih sering digunakan adalah golongan amfetamin. Amfetamin ini adalah obat perangsang sintesis sistem saraf pusat yang mirip pengaruhnya dengan hormon alami epinefrin. Amfetamin dan berbagai tiruannya diketahui meningkatkan kewaspadaan dan mengganti rasa ngantuk yang disebabkan kurang tidur. Yang kedua di sini adalah golongan narkotik analgesik. Obat saraf dan otot golongan analgesik atau yang dapat menghilangkan rasa sakit atau obat nyeri. Sedangkan obat antipiretik adalah obat yang dapat menurunkan suhu tubuh. Jenis ini sering dipakai para atlet wanita dengan tujuan sebagai penghilang rasa sakit ketika haid menjelang. Yang ketiga di sini ada golongan anabolik steroid. Salah satu jenis doping yang paling sering digunakan para atlet adalah obat-obatan anabolik, termasuk hormon androgenik steroid. Steroid ini merangsang sel otot dan tulang untuk membuat protein baru. Di kalangan para olahragawan, penggunaan obat golongan ini dimaksudkan untuk menambah massa otot. Yang keempat di sini ada golongan penghalang beta, yaitu bisa disebut juga beta blocker. Zat doping ini biasanya digunakan oleh pemanah dan penembak dengan tujuan meningkatkan ketenangan, mengurangi tangan gemetar, menurunkan denyut jantung agar lebih mudah berkonsentrasi, dan juga obat ini tergolong beta blocker. Obat ini digunakan dokter untuk mengobati penyakit jantung. Terus yang terakhir di sini ada golongan diuretika. Diuretik ini bermanfaat dalam pengobatan berbagai penyakit yang berhubungan dengan retensi abnormal garam dan air dalam kompartemen ekstratuler tubuh, biasanya dirujuk sebagai edema. Di sini yang kedua ada metode yang dilarang. Metode yang dilarang itu yang pertama ada suntikan eritropin atau menyuntikkan darah, atau juga yang biasa disebut blood doping atau autotransfusi. Yaitu caranya itu pemberian darah, sel darah merah, pembawa oksigen buatan dan produk darah yang terkait dengan atlet yang sebelumnya diambil selama latihan dan dimasukkan kembali pada waktu bertanding gitu. Jadi caranya ini akan meningkatkan jumlah sel darah merah di dalam tubuh. Fungsi sel darah merah yaitu melalui hemoglobin adalah mengangkut oksigen. Gitu. Terus yang kedua di sini ada manipulasi farmakologik, kimia, dan fisik, yaitu penggunaan bahan atau metode yang mengubah atau mencoba mengubah kejujuran dan validitas sampel dalam pengawasan doping, termasuk di dalamnya itu tanpa pembatasan, pemberian diuretika, menghambat tekstur ginjal, dan pengubahan pengukuran testosteron dan epitestosteron. Tuh. Terus yang ketiga di sini ada kelompok zat yang dilarang
dan dalam balasan tertentu dibolehkan gitu. Yang pertama ada antasida atau anti diare, yang kedua ada anti mual, yang ketiga ada anti asma, yang terakhir ada obat sirup. Selanjutnya di sini adalah bahan-bahan yang terlarang dalam cabang olahraga khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada alkohol. Penggunaan alkohol ini dilarang karena berbagai alasan dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kayak olahraga balap mobil, biliar, terbang layar, ski, sepak bola itu tidak boleh melakukan olahraga sambil menggunakan bahan-bahan terlarang yaitu alkohol gitu. Yang kedua di sini ada beta blocker. Penggunaannya dilarang karena berbagai alasan dan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam cabang olahraga terbang, panahan, menembak, balap sepeda. Karena dengan menggunakan doping seperti itu, atlet yang menggunakan doping beta blocker akan lebih dimudahkan atau lebih digampangkan ketika melakukan olahraga atau turnamen dalam cabang olahraga tersebut. Yang ketiga ada diuretik. Di sini diuretik dilarang dalam olahraga boxing, karate, judo gitu. Terus di sini ada lagi makanan dan minuman yang sering dianggap meningkatkan kinerja fisik. Yang pertama ada alkohol. Alkohol itu minuman kerasnya seperti bir, whisky dan lain-lainnya itu mempunyai pengaruh pada vasodilatasi sehingga dapat melebarkan pembuluh darah perifer, menyebabkan kulit kemerah-merahan dan terasa hangat. Tuh. Terus juga di sini alkohol penghasil energi yang sangat instan. Yang kedua di sini ada kafein. Kafein itu biasanya kita temukan dalam kopi. Terus juga manfaatnya ini adalah membuat kita tidak mudah ngantuk atau semacamnya dan seperti itu gitu. Yang ketiga di sini ada gula. Gula ini termasuk karbohidrat sederhana yang mudah diserap usus halus untuk menghasilkan energi guna kinerja fisik. Kelelahan pada olahraga ini biasanya makan gula karena gula itu ketahanan berhubungan dengan penipisan glikogen otot gitu. Contoh kalau misalkan kita naik gunung atau hiking atau climbing itu biasanya para atlet-atletnya itu suka membawa gula merah atau makanan-makanan yang mengandung gula kayak coklat segala macamnya karena bisa dibilang itu mengandung ketahanan tubuh. Terus yang keempat di sini ada ginseng. Ginseng ini yang dimaksud adalah bahan-bahan berupa akar-akaran dari Korea yang mengandung dametrene triol oksida yang mempunyai efek merangsang seksi adrenalin dalam tubuh sehingga membuat orang lebih aktif. Terus yang kelima di sini ada protein. Protein ini dipercaya dapat meningkatkan ukuran otot sehingga kekuatan otot akan bertambah dan dapat mengurangi lemak tubuh. Yang keenam di sini ada multivitamin. Vitamin dapat meningkatkan mempengaruhi prestasi seorang atlet jika asupan vitamin yang dikonsumsi dalam makanan yang dimakan sudah mencukupi. Terus di sini ada madu. Madu diyakini dapat meningkatkan kinerja dan prestasi sebab kandungannya ini terdapat hampir sama dengan seperti gula gitu. Terus di sini ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan untuk suplemen. Yang pertama ada suplemen itu dapat diberikan jika atlet menderita kekurangan zat-zat gizi tertentu. Kayak misalkan ada atlet wanita yang sedang haid atau atlet lelaki yang sedang penurunan berat badan seperti itu. Yang kedua di sini ada penggunaan suplemen harus dalam pengawasan dokter atau ahli gizi. Jadi nggak sembarang atlet bisa memakan atau menggunakan atau mengkonsumsi suplemen-suplemen tersebut. Terus yang ketiga di sini adalah dalam penggunaannya perlu diingat tingkat toksitas vitamin dan mineralnya gitu. Jadi dalam menggunakan suplemen ini juga harus diingat tingkat toksitas vitamin dan mineralnya. Terus yang terakhir di sini ada klasifikasi doping. Klasifikasi doping ini ada yang senyawa yang mengandung nitrogen, ada senyawa yang mengandung nitrogen yang diseleksikan sebagai konjugat dan hanya terdeteksi oleh GC setelah defermentasi. Terus juga yang kedua ada senyawa mengandung nitrogen yang
stimulan dengan struktur khusus gitu. Itu dia penjelasan tentang pengertian olahraga dalam doping. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.